Halo, perkenalkan nama saya Salma Safina Tunaja dengan NIM P20630122034 dari kelas Farmasi 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai potensiometri. Pengertian dari potensiometri yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Nah, untuk rumus persamaan sel elektroda sendiri yaitu elektroda sel sama dengan elektroda katoda dikurangi elektroda anoda. Prinsip kerja dari potensiometri yaitu pengukuran berdasarkan beda potensial sel dari suatu elektroda atau sel galvanik. Dalam elektrokimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel volta atau sel galvanik. Kerjanya itu spontan, yang mana reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Yang kedua ada sel elektrolisis, kerjanya tidak spontan, yang mana energi listrik diubah menjadi energi kimia. Kemudian pada komponen metode potensiometri ada 4. Yang pertama elektroda indikator, yaitu anoda. Yang kedua voltmeter. Yang ketiga elektroda pembanding atau katoda. Dan yang keempat ada jembatan garam. Elektroda sendiri yaitu konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit, misal semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Nah, kegunaan elektroda yaitu untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Untuk pengukurannya akurat, presisi, dan efektif, diperlukan dua jenis elektroda. Yang pertama, elektroda pembanding, yaitu suatu elektroda yang mempunyai nilai potensial yang diketahui secara pasti, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh komposisi larutan analit. Yang kedua, ada elektroda indikator, yaitu suatu elektroda yang potensial elektrodanya itu bergantung terhadap konsentrasi atau aktivitas analit yang diukur. Untuk elektroda pembanding dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektroda pembanding primer. Contohnya ada elektroda hidrogen, seperti gambar yang tertera di atas. Dan yang kedua ada elektroda pembanding sekunder. Contohnya yaitu yang pertama ada elektroda kalomel dan elektroda perak atau perak klorida. Kemudian selanjutnya elektroda indikator dibagi menjadi dua. Yang pertama ada elektroda logam. Nah, untuk contoh dari elektroda logam sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama elektroda jenis pertama untuk analisis kation, yang kedua elektroda jenis kedua untuk analisis anion, dan yang ketiga elektroda jenis ketiga untuk analisis redoks. Jenis yang kedua dari elektroda indikator itu elektroda membran. Contohnya itu seperti elektroda gelas seperti gambar yang tertera di atas. Selanjutnya ada elektroda bermembran padat, ada elektroda membran cair, dan ada elektroda penunjuk gas. Nah, untuk cara pengoperasian potensiometri yaitu yang pertama, celupkan elektroda ke dalam aqueous dan hidupkan alat dengan cara menekan tombol power. Yang kedua, tunggu sampai alat stabil beberapa menit. Setelah stabil, elektroda diangkat dan dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian aduk dan biarkan selama beberapa menit. Setelah pH-nya muncul pada layar monitor, catat hasilnya. Selanjutnya untuk cara perawatan alat potensiometri yaitu yang pertama, cuci elektroda dengan menggunakan aqueous, lalu lap dengan tisu kering. Yang kedua, lap alat potensiometer menggunakan lap basah, lalu dikeringkan kembali menggunakan tisu kering. Dan yang ketiga, masukkan kembali alat ke dalam box. Selanjutnya untuk cara kalibrasi alat potensiometri yaitu yang pertama, bilas elektroda dengan aqueous, keringkan dengan tisu kering. Yang kedua, masukkan elektroda ke dalam buffer 7 yang berarti netral. Dan yang ketiga, bilas dengan aqueous dan keringkan dengan tisu kering. Dan yang keempat, masukkan kembali elektroda ke buffer nomor 4 yang berarti asam. Dan yang kelima, bilas kembali elektroda dan keringkan. Kemudian yang terakhir, tekan tombol enter bold apabila kalibrasi telah selesai. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai alat potensiometri. Lebih kurangnya mohon maaf. Tapi sebelum itu, simak video mengenai alat potensiometri berikut. Sekian dan terima kasih.
Bye bye, sampai jumpa lagi.